Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kelas Mugina. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh harga batas maksimum. Nanti akan saya berikan contoh soal, kemudian ada pembahasannya. Namun sebelum itu, teman-teman, jika nanti video ini terlalu cepat dalam saya menjelaskan, silahkan diatur dalam pengaturan YouTube-nya untuk kecepatannya ya. Oke, kita akan mulai aja langsung. Misalnya, suatu barang itu punya fungsi permintaan PD sama dengan 30 dikurangi Hi, dengan PS-nya itu adalah Hi plus 6. Kemudian pemerintah itu memberikan kebijakan harga batas maksimum terhadap barang tersebut, Pmax, itu misalnya sebesar 12. Tentukanlah surplus konsumen dan produsen baik yang sebelum pemberian harga batas maksimum maupun yang setelah harga batas maksimum. Kita akan menghitung dari awal. Yang pertama, kita akan mencari keseimbangan pasar terlebih dahulu ya, keseimbangan pasarnya. Keseimbangan pasar syaratnya adalah PD sama dengan PS. Nah, PD-nya adalah 30 dikurangi Hi, PS-nya Hi plus 6. Kita selesaikan, ini 30 karena ini plus, berarti di sini min 6 sama dengan Hi, ini min jadi plus Hi. 30 kurangi 6 24, 2 Hi ya ini. Berarti ketemu Hi-nya adalah 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian P sama dengan, kita substitusi aja langsung ke sini. Ini 12 ditambah 6 ya, kita substitusi ke PS, ketemu ini sama dengan 18. Selanjutnya, kita akan menggambar grafiknya dulu, karena nanti ngitungnya kan kita akan menghitung luas daerah ya. Jadi perlu grafiknya. Gambar grafik ya. Kita mulai dari grafik PD. PD sama dengan 30 min Hi. Saya akan memberikan contoh ini menggambar grafik tapi menggunakan cara yang manual atau cara yang panjang. Pertama, kita akan memisalkan Hi-nya sama dengan 0. Sehingga dari sini fungsi ini Hi-nya kita ganti 0 ya. Jadi P sama dengan 30 dikurangi 0 ketemu 30. Sehingga titiknya adalah Hi, P. Hi-nya 0, P-nya 30. Kemudian saat P-nya sama dengan 0, ini berarti dari fungsi ini P-nya kita ganti 0. 0 sama dengan 30 dikurangi Hi. Nah, Hi-nya kita pindah ke depan jadi positif Ki sama dengan 30, sehingga titiknya adalah 30, Hi-nya 30, P-nya yang 0. Ini yang PD. Kemudian yang PS sama dengan Hi plus 6. Sama ya, kita misalkan Hi-nya sama dengan 0, berarti P sama dengan 0 ditambah 6, ketemu 6. Titiknya berarti 0,6. Saat P-nya yang 0, berarti kita ganti P-nya yang ini 0 sama dengan Hi ditambah 6. Yang saya pindah adalah negatif 6-nya. Jadi negatif 6 sama dengan Hi, sehingga Hi-nya ketemu negatif 6. Nah, titiknya di sini berarti negatif 6,0. Nah, kemudian kita akan menggambar grafiknya. Sini Hi, yang ke sana P ya. Nah, yang ini adalah PS sama dengan Hi plus 6, yang ini adalah PD sama dengan 30 dikurangi Hi. Nah, tadi kan PD titiknya 0,30 sama 30,0 ya, 30 di sini sama 30 di sini. Kemudian yang ini 0,6, 6-nya di P, negatif 6-nya di Hi, berarti di sini negatif 6. Kemudian titik keseimbangan pasarnya itu kan berapa tadi? E sama dengan 12,18, sehingga yang ke bawah ini adalah 12, yang ke sini adalah 18. Kemudian pemerintah tadi memberikan harga batas maksimum sebesar 12 per unit ya. Artinya kita letakkan 12 di bawah 18 di atas 6. Misalnya saya tarik di sini, ini ada 12 titiknya. Ini ya. Ini saya tarik garis ke sana. Ini adalah Pmax. Nah, ternyata Pmax ini setelah ditarik ke kanan itu bertemu dengan PS sama dengan Hi plus 6. Padahal kita mau cari nih, dia sebenarnya titik potongnya dengan titik apa nih, yang di sini ini berapa.
Nah, dari sini kita akan memasukkan 12. 12 adalah P ya. Karena dia ketemu PS sama dengan Hi plus 6, artinya PS ini atau P ini kita ganti 12. Sehingga ini kita ganti 12, nanti akan ketemu Hi yang di sini ya, berapa nilainya? Hi ditambah 6 ya. Saya pindah 6-nya jadi 12 kurangi 6 sama dengan Hi, sehingga Hi-nya ketemu sama dengan 6. Berarti titik yang di sini adalah 6. Kemudian ketika saya tarik garis ke sana, ternyata dia berpotongan dengan PD. PD sama dengan 30 kurangi Hi. Berada di titik apa nih? Nah, kita mau cari nih titik di sini berapa. Caranya gimana? Caranya adalah kita substitusi 6 ini ke fungsi PD. 6 adalah Hi ya, bukan P. Artinya dari fungsi PD sama dengan 30 dikurangi Hi ini, Hi-nya kita ganti 6. Sehingga dari sini ini 30 dikurangi 6 ya. Hi-nya kita ganti 6 ketemu 24. Sehingga P-nya ketemu 24 di sini. Nah, kalau sudah ketemu titiknya semua, baru kita cari besarnya surplus konsumen maupun produsen, baik yang sebelum dan setelah penetapan. Biar visualisasinya teman-teman memahami nanti nyarinya gimana untuk luas surplus konsumen maupun produsen, saya akan berikan simbol masing-masing peta ini ya. Jadi A, B, kemudian ini C, ini D, ini F, ini G. Nah, untuk yang misalnya di sini sebelum, ini berarti surplus konsumen. Surplus konsumen itu berada di bawah PD, di atas harga keseimbangan. Artinya dia adalah luas dari A ditambah B ditambah C. Bentuknya adalah segitiga ya. Ini A, B, C ya. Segitiga A, B, C. Saya gambarkan di sini deh. Ini kan A, B, C ya. Bentuknya adalah segitiga. Segitiga luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Tapi kan kita belum tahu nih alasnya berapa, tingginya berapa. Nah, kita lihat di grafiknya. Dari sini, dari titik 18 ini loh, ke sini itu panjangnya adalah 12 ya. 12, kemudian tingginya 18 sampai 30 itu juga 12. Nah, baru kita masukkan ke sini, itu berarti setengah kali 12 kali 12. Dicoret-coret ini 6 kali 12 sama dengan 72. Nah, ketemu surplus konsumennya adalah yang sebelum itu adalah 72. Kemudian yang produsen itu adalah daerah yang dibatasi oleh PS, di atasnya PS dan harga keseimbangan. Dia juga bentuknya segitiga D, F, G ya. Kalau digambar itu gini kan, itu D, F, G ya kan. Dari sini ke sini itu panjangnya juga 12 sama 12. Kemudian dari 6 sampai 18 itu panjangnya 12 juga. Sehingga ini kita langsung aja masukkan setengah alas kali tinggi sama dengan setengah kali 12 kali 12 juga. Ketemu surplus produsennya juga 72 yang sebelum penetapan harga batas maksimum. Nah, bagaimana yang setelah? Yang setelah kita akan melihat bahwa garis Pmax ya, Pmax itu ternyata berpotongan kan dengan PS. Artinya nanti kita tarik garis ke atas. Nah, yang dihitung adalah yang dibatasi oleh garis yang berwarna hijau ini ya. Jadi yang setelah, yang konsumen dibatasi oleh Pmax dan garis yang hijau, artinya dia berbentuk trapesium ya, gini kan itu. Tuh, gitu. Nah, kita hitung nih dari titik yang ada titiknya 12 ini, kita hitung ke sini ke kanan itu adalah panjangnya 6 ya, di sini 6. Kemudian sisi yang sejajar yang kecil dulu itu dari 12 sampai 24 itu 12. Kemudian yang panjang dari 12 sampai 30 itu adalah 18. Baru kita masukkan untuk yang setelah itu kan berarti A ditambah B ditambah D berupa trapesium. Luas trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar, berarti 18 ditambah 12 dikali tingginya adalah 6. Ini 3 ketemu, berarti 18 tambah 12 kan 30 kali 3 90. Nah, yang produsen itu adalah segitiga yang kecil nih, yang G. Tuh, yang G, ini G ya.
Nah, panjangnya yang mendatar ini adalah 6 juga, tingginya dari 6 sampai 12 itu juga 6, sehingga kita pakai rumus setengah dikali alas dikali tinggi itu sama dengan setengah kali 6 kali 6, corak-corak ya, 3, berarti ini jawabannya 18. Oke, sudah ketemu semuanya untuk surplus konsumen produsen, baik yang sebelum penetapan harga batas maksimum maupun yang setelah penetapan harga batas maksimum. Silakan dipahami. Jika video ini terlalu cepat atau penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman boleh mengatur untuk kecepatan videonya dalam YouTube-nya langsung ya, bisa diatur di situ. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.